panitia kampus mengumumkan acara penghargaan mahasiswa teladan yang mengharuskan wali murid hadir. Namaku Sinta Wijaya. Aku mahasiswi semester akhir Fakultas Ekologi Lingkungan di Universitas Nusantara, salah satu kampus paling bergengsi di Jakarta. Jika kamu melihatku dari luar seragam rapi, rambut dikuncir kuda, tas kulit hitam yang selalu dibersihkan setiap malam mungkin, kamu akan mengira aku berasal dari keluarga berada. Tapi aku tahu, penampilan bisa sangat menipu, karena di balik seragam ini, ada luka yang tak pernah kusuarakan. Dan di balik senyum tipis yang kadang kubentuk saat masuk kelas, ada rasa malu yang terus menggerogoti hati. Aku tinggal di sebuah rumah kecil, berdinding papan dan atap seng, tepat di pinggir tempat pembuangan akhir TPA, Cilincing. Bukan tempat yang layak disebut rumah oleh banyak orang. Lantainya masih tanah. Hanya dilapisi semen tipis yang mulai retak di beberapa sisi. Angin malam bisa dengan mudah menyusup lewat celah-celah dinding, membawa serta bau tanah basah dan aroma sampah yang tak pernah benar-benar hilang. Di depan rumah, ayahku biasa meletakkan gerobak kayunya hijau pudar. Roda kanannya sedikit miring, tapi masih kuat menahan beban botol plastik, kaleng bekas, dan kardus yang ia kumpulkan setiap hari. Ayahku, Pak Bambang Prasetyo, adalah seorang pemilah sampah. Itulah yang dikatakan orang-orang tentangnya. Tapi bagi kami, dia bukan sekadar tukang sampah. Dia adalah pencari nilai dari sesuatu yang dianggap tak bernilai. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, dia sudah bersiap dengan sarung tangan tebal dan topi jerami tua. Ia pergi ke TPA, mencari barang-barang yang masih bisa didaur ulang, memilahnya dengan teliti, lalu menjualnya ke pengepul. Uang hasil kerjanya itulah yang membayar uang kuliahku, biaya hidup kami, dan bahkan obat ibuku yang meninggal 2 tahun lalu karena gagal ginjal. Aku tidak pernah merasa malu pada ayahku setidaknya. Tidak sampai aku masuk kampus. Universitas Nusantara bukan tempat untuk anak-anak seperti aku. Di sana, mahasiswa-mahasiswinya datang dengan mobil mewah, ponsel terbaru, dan gaya bicara yang membuatku merasa seperti alien. Mereka bicara tentang liburan ke Bali, ke Singapura, bahkan Eropa. Liburanku adalah membantu ayah memilah sampah agar bisa bayar listrik bulan depan. Pertama kali aku merasa berbeda adalah di minggu pertama perkuliahan. Saat sesi perkenalan, aku hanya berkata, "Nama saya Sinta. Saya dari Jakarta Utara." Tidak lebih. Tapi Riko, seorang cowok tampan dari Fakultas Hukum yang suka jadi pusat perhatian, langsung menyahut, "Oh, Jakarta Utara. Dekat TPA juga ya? Jangan-jangan bapakmu kerja di sana?" Semua tertawa. Aku pura-pura ikut tertawa, padahal dadaku sesak. Sejak hari itu, ejekan itu terus mengikuti. Awalnya hanya candaan kecil, tapi semakin lama, semakin pedas. Lila, teman satu angkatanku yang suka pamer tas branded, sering berbisik saat lewat di depanku, "Waduh, bau apa nih? Kayak habis nyuci sarung tangan pakai air got." Dina, yang dulu sempat jadi temanku di awal semester, tiba-tiba menjauh setelah pacarnya bilang, "Jangan dekit-dekit sama anak TPA. Nanti reputasimu jelek." Aku tidak pernah melawan. Aku diam, karena aku tahu, jika aku marah, mereka akan bilang, "Aiko overreact." Jika aku menangis, mereka akan bilang aku dramatis. Jadi aku memilih cara ayahku, diam, tapi tetap berdiri tegak. Setiap pagi, aku bangun jam 4:30, mandi dengan air sumur yang dingin menusuk tulang, memasak nasi dan telur rebus untuk sarapan, lalu menempuh perjalanan 90 menit dengan angkot dan KRL menuju kampus. Selama perjalanan, aku belajar buku-buku ekologi, jurnal lingkungan, makalah penelitian, semua kubaca ulang. Aku harus jadi yang terbaik, bukan karena ingin pamer, tapi karena satu-satunya cara agar mereka berhenti menertawakanku adalah dengan membuktikan bahwa aku pantas duduk di kursi yang sama dengan mereka. Dan aku berhasil. Nilai-nilaiku selalu masuk peringkat 3 besar. Aku aktif dalam proyek penghijauan kampus, menjadi koordinator program daur ulang limbah organik. Bahkan dosen-dosennya sering memujiku. Tapi pujian dari dosen tidak pernah cukup menghapus ejekan dari teman-teman sebaya. Hari ini, seperti biasa, aku tiba di kampus sebelum pintu gerbang dibuka. Udara pagi masih segar,
Tapi aku bisa merasakan beban yang sama. Ketakutan akan tatapan, bisik-bisik, atau meme baru di grup kelas. Aku melihat Riko dan Lila sudah duduk di bawah pohon besar. Minum kopi dari gelas kertas mahal. Mereka tertawa keras. Ketika melihatku, Lila langsung berbisik ke Riko. Aku tidak mendengar katanya, tapi dari gerakan bibirnya, jelas sekali. Tukang sampah datang lagi. Riko tertawa. Lalu, dengan sengaja, ia melemparkan botol plastik kosong ke tempat sampah. Tapi sengaja meleset. Botol itu menggelinding ke arahku. Aku menunduk, menghindari kontak mata, dan melangkah cepat. Di kelas, suasana tidak lebih baik. Ada poster pengumuman besar di dinding. Acara penghargaan mahasiswa teladan, wajib hadir bersama wali murid. Acara akan digelar 2 minggu lagi, di gedung serbaguna kampus. Foto-foto tahun lalu dipajang. Mahasiswa tersenyum bangga, berdiri. Di samping orang tua yang berjas, berkebaya, atau mengenakan batik elegan. Aku menatap pengumuman itu lama. Dadaku tiba-tiba sesak. Ayah pasti akan datang. Dia selalu bilang, aku nggak punya uang buat kasih kamu mobil atau apartemen, tapi aku bisa kasih doa dan hadir di setiap momen penting kamu. Dan aku tahu, dia akan datang dengan kaos lusuh, sandal jepit, dan mungkin bau debu TPA yang melekat di tubuhnya. Bayangan itu membuatku ingin menangis. Bukan karena aku malu pada ayahku, tapi karena aku tahu, mereka akan menertawakannya. Mereka akan merekamnya, mereka akan mempostingnya, dan aku, sekali lagi, akan jadi bahan ala kelak sebagai anak tukang sampah yang sok hebat. Pulang sore, itu, aku menaiki angkot yang penuh sesak, bau keringat, asap knalpot, dan udara panas menyatu. Tapi aku tidak peduli, pikiranku hanya pada satu hal. Bagaimana caranya agar ayah tidak datang? Bagaimana caranya agar acara itu tidak terjadi? Saat tiba di rumah, aku melihat ayah sedang duduk di depan rumah, membersihkan gerobaknya dengan kain basah. Tangannya yang kasar, penuh goresan dan kapalan, bergerak pelan tapi penuh perhatian. Ia tersenyum begitu melihatku. Cepat pulang hari ini, nak. Kuliah sudah selesai. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Iya ya. Cuma ada pengumuman aja, soal acara penghargaan. Matanya langsung berbinar. Acara penghargaan? Wah, pasti kamu dapat penghargaan kan? Anakku pintar banget. Aku menunduk. Belum tahu. Ya, belum tentu. Pasti dapat. Aku yakin. Kamu kan rajin, disiplin, nggak pernah bolos. Dosen pasti lihat itu. Ia tertawa kecil, lalu menepuk gerobaknya. Kalau dapat penghargaan, aku janji bakal datang. Pakai baju terbaikku. Yang biru tua itu, ingat nggak? Aku membeku. Baju biru tua itu, bukan baju biasa. Itu adalah seragam dinas lamanya. Dulu, sebelum semua berubah, ayah adalah pejabat tinggi. Tapi dia tidak pernah mau membicarakannya. Aku tahu potongan-potongannya, dari omongan tetangga, dari arsip koran lama yang tersimpan di loteng. Katanya, ayah pernah jadi kepala dinas lingkungan hidup, tapi entah kenapa, dia mundur dan memilih hidup seperti ini. Aku tidak pernah bertanya, karena setiap kali aku mencoba, matanya jadi sendu. Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku belum tahu apakah wali murid harus datang. Ya, kataku pelan, mungkin bisa diwakilin. Ayah menatapku. Alisnya sedikit naik. Kenapa nggak mau aku datang? Aku kan ayahmu, bangga punya anak kayak kamu. Air mataku hampir tumpah. Tapi aku menahannya. Bukan gitu. Ya, aku cuma khawatir kamu capek. Acaranya formal, panas, jauh. Ia tertawa, lalu mengacak rambutku. Nggak apa-apa. Aku tahan panas. Dari dulu kan aku kerja di bawah terik. Lagian, ia menunjuk gerobaknya. Ini juga bagian dari diriku. Kalau aku malu bawa ini, berarti aku malu sama hidupku sendiri. Dan aku nggak pernah malu, nak. Aku cuma jalani hidup dengan jujur. Aku menatap matanya. Dalam, teduh, penuh ketenangan, dan untuk sesaat, aku merasa bodoh. Bodoh karena takut pada pendapat orang. Bodoh karena lebih peduli pada citra daripada harga diri. Tapi malam itu, setelah ayah tidur,
Aku menangis di kamar kecilku. Menangis untuk diriku, untuk ayahku, untuk dunia yang terlalu cepat menghakimi. Aku membuka laci, mengeluarkan topi biru tua yang ia simpan rapi di kotak kayu. Di dalamnya, tertulis nama Dr. Bambang Prasetyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Siapa yang tahu siapa dia sebenarnya? Dan siapa yang akan percaya bahwa di balik gerobak sampah tua itu, ada seorang pahlawan yang pernah menyelamatkan kota dari bencana? Aku menutup kotak itu perlahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di acara penghargaan nanti. Tapi satu hal yang pasti, dunia ini belum siap melihat ayahku seutuhnya. Dan aku belum siap menghadapi apa yang akan terjadi setelah mereka tahu. Malam itu, setelah menangis hingga tertidur di atas kasur tipis yang sudah mulai kempes, aku bermimpi tentang masa kecil. Aku berada di sebuah rumah besar, di bilangan menteng rumah dinas ayah, saat masih menjabat. Dindingnya putih bersih, lantainya marmer mengilap, dan di ruang tamu, tergantung foto presiden bersama jajaran pejabat lingkungan. Aku masih kecil, mungkin baru kelas 3 SD, mengenakan seragam putih biru, rambut dikepang 2. Ayah memelukku erat, lalu mengangkatku tinggi-tinggi sambil tertawa. Kamu calon ilmuwan, nak? Calon pemimpin bangsa. Ibu berdiri di ambang pintu, tersenyum, membawa piring berisi pisang goreng kesukaanku. Lalu tiba-tiba, semua berubah. Suara televisi keras menyebut nama ayah. Dr. Bambang Prasetyo dituduh korupsi proyek daur ulang limbah. Uang negara hilang miliaran. Wajah-wajah asing datang ke rumah, menggeledah barang-barang, mengambil dokumen-dokumen. Aku menangis. Ibu menutup wajahnya. Ayah hanya diam, menatap keluar jendela, seperti orang yang kehilangan segalanya dalam satu tarikan napas. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. Di luar, suara jangkrik dan anjing liar saling bersahutan. Rumah kami sunyi. Hanya suara ayah yang mendengkur pelan dari kamar sebelah. Aku duduk di tepi kasur, meraba kotak kayu yang masih kuletakkan di lantai. Topi biru tua itu masih ada di dalamnya. Aku mengeluarkannya perlahan, mencium baunya campuran kapur berus dan kain lama. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin tahu, benar-benar tahu, siapa ayahku sebenarnya. Di pagi hari, sebelum berangkat kuliah, aku menyelinap ke loteng tempat ayah menyimpan semua barang lama. Loteng ini gelap, sempit, dan dipenuhi debu. Tapi di pojok sana, ada kardus besar bertuliskan, arsip, jangan dibuang. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya membuatku terdiam. Ada tumpukan koran tahun 2013 sampai 2015. Semua halaman depannya memuat wajah ayah. Judul-judulnya mencolok. Dr. Bamba NG, Prasetyo gagalkan proyek reklamasi Cilincing, 10.000 nelayan selamat. Pejabat langka, pemimpin yang berani melawan korporasi, Bambang PR Aseto, ditunjuk sebagai tokoh lingkungan nasional. Aku membaca satu persatu. Mataku tak bisa berhenti. Aku tidak tahu ini semua. Tidak pernah diceritakan. Dari artikel-artikel itu, aku tahu bahwa ayah bukan sekadar pejabat biasa. Ia adalah insinyur lingkungan lulusan ITB, peraih beasiswa ke Jepang, dan salah satu arsitek utama kebijakan daur ulang nasional tahun 2014. Ia memimpin operasi penyelamatan wilayah pesisir Jakarta Utara dari pencemaran kimia akibat pembuangan limbah industri ilegal. Ia turun langsung ke lapangan, menguji air, mengumpulkan data, lalu melapor ke KPK. Proyek reklamasi senilai triliunan rupiah dihentikan karena ancaman ekosistem laut yang rusak parah. Ia disanjung media, diberi penghargaan oleh presiden, bahkan ada yang menjagokannya sebagai calon gubernur muda, tapi kemudian semuanya runtuh. Artikel 2015 memberitakan dugaan korupsi dana daur ulang. Mantan Kadis Lingkungan diduga alihkan anggaran Rp180 miliar. Foto ayah tampil muram, dikelilingi wartawan. Tapi yang membuatku tercekat adalah komentar dari seorang nelayan di bawah artikel. Saya nggak percaya Pak Bambang korupsi. Dia satu-satunya pejabat yang pernah datang ke gubuk saya, minum teh dari gelas retak, dan dengarkan keluhan kami. Kalau dia korupsi, kenapa dia nggak beli mobil atau rumah mewah? Dia malah bogi-bogi masker,
dan vitamin waktu musim banjir. Aku menemukan surat pensiun paksa dari kementerian, tertanggal 17 Agustus tahun 2015. Alasannya, pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang. Tapi tidak ada vonis pengadilan, tidak ada hukuman penjara. Hanya pensiun dini, dan dari catatan kecil di balik map, tertulis tangan ayah. Aku tidak melawan, biar dunia menghakimi. Yang penting, mereka yang kusemat tetap hidup. Aku duduk di lantai loteng, memeluk koran-koran itu erat-erat. Dadaku sesak, air mata mengalir tanpa suara. Ayahku tidak korup. Ia dikorbankan. Aku ingat sekarang. Saat itu, ibu sakit keras. Biaya pengobatannya membengkak, tapi ayah tidak pernah pinjam uang. Tidak pernah jual rumah dinas. Kami pindah ke rumah kecil ini. Ia mulai kerja sebagai pemilah sampah. Orang-orang bilang, dia jatuh miskin karena dosa masa lalu. Tapi sekarang aku tahu. Ia tidak jatuh. Ia memilih jatuh. Agar tidak ikut tenggelam dalam lumpur sistem yang busuk. Siang itu, aku pergi ke kampus dengan pikiran kacau. Aku tidak fokus di kelas. Saat dosen membahas kebijakan adaptasi iklim, aku hanya bisa memikirkan ayah yang dulu merancang kebijakan serupa, tapi kini duduk di bawah terik matahari, memilah plastik demi sesuap nasi. Riko datang mendekatiku saat istirahat. Ngelamun aja Sinta, lagi mikirin bau sampah di rumah, katanya sambil tertawa. Lila dan Dina ikut cekikikan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa marah, bukan marah yang lemah, tapi marah yang panas, membara. Karena mereka begitu bodoh, begitu dangkal. Mereka menertawakan seseorang yang lebih hebat dari seluruh dosen mereka digabungkan. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu, jika aku bicara sekarang, mereka tidak akan percaya. Mereka hanya akan bilang, aku bohong, atau lebih buruk merekamku, dan menjadikannya meme. Anak tukang sampah ngaku bapaknya mantan pejabat. Haha, aku pulang lebih awal. Ayah belum kembali dari TPA. Aku duduk di depan rumah, memandangi gerobaknya, rodanya yang miring, karat di sana-sini, tali tambang yang digunakan untuk mengikat kardus, tapi bagiku, gerobak itu bukan simbol kemiskinan. Itu adalah simbol keberanian, simbol seseorang yang rela melepas jabatan, martabat, dan kekayaan demi prinsip. Saat ayah pulang, wajahnya berkeringat, bajunya basah, tapi senyumnya tetap hangat. Hai, nak. Kamu pulang cepat, aku mengangguk. Ya, boleh aku tanya sesuatu? Ia duduk di kursi bambu, mengambil botol air mineral bekas yang sudah dicuci. Tentu. Apa? Aku menarik napas dalam. Kenapa? Kenapa kamu mundur dari jabatan dulu? Kenapa kamu memilih hidup seperti ini? Ayah menatapku lama. Matanya tidak marah, tidak sedih, tapi seperti orang yang tahu pertanyaan ini akan datang suatu hari. Ia meneguk air, lalu berkata pelan. Kamu tahu, di dunia ini, ada dua jenis sampah. Aku mengerutkan dahi. Pertama, sampah yang bisa dilihat, botol plastik, kardus, kaleng, bau, kotor, menjijikan. Tapi, masih bisa dimanfaatkan, masih punya nilai. Ia menunjuk gerobaknya. Seperti ini. Ini sampah yang tampak. Tapi yang kedua, lebih berbahaya. Ia menepuk dadanya. Sampah di hati manusia, tamak, bohong, iri, licik. Itu sampah yang tidak berbau, tidak kelihatan, tapi bisa menghancurkan negeri. Aku diam. Dulu, aku berada di tengah sampah yang kedua. Di ruang rapat mewah, orang-orang berjas dan dasi, tapi hatinya busuk. Mereka mau proyek jalan. Meski laut rusak, meski nelayan mati kelaparan. Aku lawan. Tapi sistemnya kuat. Mereka punya uang, punya media, punya kekuasaan. Aku cuma punya data dan kejujuran. Ia tersenyum getir. Mereka tidak bisa hancurkan aku secara hukum. Jadi mereka hancurkan reputasiku. Aku dituduh korupsi. Padahal, uang itu, aku alihkan untuk membantu korban pencemaran di Cilincing. Obat, makanan, tempat evakuasi, semuanya dari anggaran yang seharusnya untuk acara resmi. Tapi karena aku tidak izin atasan, aku disalahkan. Aku menahan napas.
Jadi, ayah tidak korupsi. Ia membela rakyat. Lalu, kenapa kamu tidak melawan, melapor ke KPK? Media? Ayah tertawa kecil. Sudah kucoba, tapi yang kuberi data, ternyata bagian dari mereka. Aku sadar. Sistemnya sudah terlalu dalam. Kalau aku melawan, aku akan dipenjara. Dan kamu akan kehilangan ayah. Epam, juga aku harus memilih. Melawan dan hancur. Atau mundur, dan tetap bisa menjaga keluargaku. Ia menatap mataku. Aku pilih yang kedua. Tapi, aku janji pada diriku sendiri. Aku tidak akan pernah jadi bagian dari sistem itu lagi. Aku akan hidup jujur, di tanah yang nyata, di antara orang-orang yang nyata. Dan aku akan terus berkontribusi. Meski hanya dengan memilah sampah satu persatu, aku menangis. Tidak bisa ditahan. Aku memeluknya erat-erat. Bau keringat, debu, dan tanah semua itu tidak penting. Yang penting adalah hatinya. Hati seorang pria yang lebih mulia dari siapapun yang pernah ku kenal. Ayah, aku minta maaf. Bisik, aku pernah malu sama kamu. Aku pernah takut orang tahu siapa kamu. Tapi sekarang, aku malu pada diriku sendiri. Karena aku tidak pernah tahu betapa hebatnya kamu. Ayah menepuk punggungku. Kamu gak perlu minta maaf, nak. Dunia ini memang suka lihat kulit luarnya dulu. Tapi kamu sudah belajar dari yang penting. Kamu lihat isi hati, bukan label di baju. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh. Aku membayangkan acara penghargaan 2 minggu lagi. Bayangan Riko, Lila, Dina, menertawakan ayahku. Tapi, kali ini, aku tidak merasa takut. Aku merasa marah. Marah, karena mereka tidak tahu. Marah, karena mereka terlalu cepat menghakimi. Dan tiba-tiba, aku punya harapan. Bagaimana jika mereka tahu? Bagaimana jika ayah benar-benar datang ke acara itu? Apakah mereka masih akan tertawa? Atau apakah mereka akan terdiam? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menyembunyikan ayahku. Aku ingin dunia tahu bahwa di balik gerobak sampah tua itu, ada seorang pahlawan yang tidak pernah minta dihormati, tapi pantas menjadi teladan. 2 minggu menjelang acara penghargaan, kampus berubah seperti panggung sandiwara. Lampu-lampu hias dipasang di sepanjang jalan utama. Spanduk besar bertuliskan penghargaan mahasiswa teladan. Masa depan bangsa, dalam genggaman menghiasi Setchaptiang. Para petugas kebersihan disuruh bekerja ekstra membersihkan halaman, menyapu daun, mencuci toilet yang sudah bersih pun dicuci lagi. Semuanya harus sempurna, karena kata panitia, ini acara bergengsi, tamu undangan, ada pejabat, donatur, dan media nasional. Tapi bagi aku, semua kemewahan itu hanya menjadi latar belakang dari ketakutan yang terus membesar. Sejak percakapan malam itu, dengan ayah, aku tidak lagi merasa malu padanya. Justru sebaliknya aku merasa bangga, tapi rasa bangga itu bercampur rasa cemas. Karena aku tahu, dunia kampus ini tidak peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada penampilan. Jangan ayak, ia tidak akan pernah masuk dalam kotak penampilan layak hadir di acara resmi. Aku mencoba membayangkan skenarionya. Ayah datang dengan kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, rambutnya agak kekoken, karena baru saja pulang dari TPA. Ia tersenyum, lebar, tidak sadar, bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya, bukan tatapan hormat, tapi tatapan kasihan, sinis, atau bahkan jijik. Riko pasti akan merekam. Lila pasti akan berkomentar keras, dan dalam hitungan jam, video itu akan menyebar. Mahasiswi teladan, bawa ayah tukang sampah ke acara penghargaan. Netizen, kasihan, tapi gak perlu dibawa-bawa. Aku tidak tahan membayangkan wajah ayah yang tersenyum tulus, lalu dihancurkan oleh ejekan dunia maya. Maka dari itu, hari ini, aku memutuskan untuk mencoba satu satania cara yang mungkin bisa melindunginya. Mencegahnya datang. Pagi itu, aku sengaja pulang lebih awal. Aku membawa sekantong nasi bungkus kesukaannya, nasi adak denggen, telur, dadar, dan kerupuk udang dan duduk di depan rumah bersamanya. Angin sore berhembus pelan,
membawa aroma tanah dan daun yang baru disiram. Ayah sedang memperbaiki roda gerobaknya, yang miring, menggunakan palu tua dan mur bekas. Enak banget. Nak, kamu gak usah ripot-ripot beli, katanya sambil mengunyah dengan lahap. Aku menatapnya. Hati terasa sesak. Ya, soal acara penghargaan itu. Ia langsung berhenti mengunyah. Matanya berbinar. Iya. Kapan acaranya? 2 minggu lagi. Tapi, aku menarik napas. Panitianya bilang, karena acaranya formal dan banyak tamu penting, wali murid yang datang harus pakai pakaian resmi, batik atau jas. Dan kalau nggak bisa, mungkin lebih baik nggak usah datang aja. Biar nggak ganggu suasana. Aku mengucapkannya dengan suara pelan. Berharap ia akan mengerti tanpa merasa sakit hati. Tapi ayah hanya diam. Matanya menatap jauh, ke arah TPA, tempat asap tipis mengepul dari tumpukan sampah yang dibakar liar. Lalu, perlahan, ia berkata, jadi, aku nggak cukup resmi ya. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Bukan gitu ya. Aku cuma, Sinta, potongnya. Suaranya tenang tapi tajam. Kamu pikir aku nggak tahu bagaimana dunia orang kaya itu? Mereka bilang formal. Padahal maksudnya, kamu nggak cukup bersih, nggak cukup rapi, nggak cukup layak duduk di kursi yang sama dengan mereka. Aku terdiam. Air mata mulai naik. Ayah menatapku. Kamu takut aku memalukan kamu? Enggak ya, aku nggak pernah. Kalau begitu, kenapa kamu suruh aku nggak datang? Suaranya tetap pelan, tapi menusuk sampai ke tulang. Aku datang buat pamer, aku datang buat doa, buat peluk kamu, buat bilang ke seluruh dunia. Anakku hebat, dan aku bangga. Apa salahnya? Aku menunduk, tidak bisa menjawab. Aku tahu, aku nggak punya mobil mewah, nggak punya jas mahal, tapi aku punya hari, punya doa, punya cinta. Itu nggak kurang, nak. Bahkan mungkin lebih dari yang dimiliki orang-orang yang sok hebat itu. Ia tersenyum, tapi ada getar di bibirnya. Kamu mau sembunyikan ayahmu, seperti sembunyiin aib? Enggak, ya, aku cuma nggak mau kamu disakitin. Ayah menghela napas, lalu ia berdiri, berjalan ke dalam rumah, dan keluar kembali membawa topi biru tuanya. Ia mengelusnya perlahan. Dulu, aku pakai topi ini saat terima penghargaan dari presiden. Saat itu, semua orang hormat. Tapi tahu nggak, kenapa aku simpan di sini? Bukan di lemari kayu mewah, karena aku nggak mau anakku tumbuh dengan anggapan bahwa harga diri seseorang diukur dari seragamnya. Aku ingin kamu tahu, martabat itu lahir dari pilihan, bukan dari jabatan. Ia menatap mataku. Jadi, biarkan aku datang. Biar mereka lihat, biar mereka tahu bahwa ayahmu, meski cuma pemilah sampah, bisa membesarkan anak yang jadi teladan di kampus ternama. Dan kalau mereka tertawa, biar saja. Tertawa itu hak mereka. Tapi, aku nggak akan pernah malu jadi diriku sendiri. Aku menangis. Menangis seperti Anna Castle. Aku memeluknya erat-erat, mencium tangannya yang kasar. Berdoa dalam hati, agar Tuhan memberiku kekuatan. Kekuatan untuk tidak menyerah. Kekuatan untuk berdiri tegak, seperti ayahku. Namun, begitu aku kembali ke kampus keesokan harinya, ketakutanku kembali menghantui. Di grup kelas WhatsApp, sebuah pesan muncul dari Rico. Aroba all hey, siap-siap ya buat acara penghargaan? Ada yang tahu nggak? Siapa wali murid Sinta? Katanya, bapaknya, kerja di TPA, WKW Jangjenggen. Dia bawa gerobak sampah buat duduk di deretan VIP. Lila langsung membalas. Haha, bener juga. Aku udah siapin kamera, pasti lucu banget. Kayak adegan drama sosial gitu, anak pintar. Ayahnya tukang sampah. Bakal viral, Dena Aikat nimbrung. Tapi kasihan juga sih, tapi ya gimana? Emang kenyataannya begitu, nggak salah nertawain kan? Toh dia juga nggak larang. Aku menatap layar ponselku, tangan gemetar. Rasanya ingin membalas, ingin bilang, kalian tidak tahu siapa ayahku, kalian tidak pantas bicara seperti itu. Tapi aku tahu, jika aku marah,
mereka akan bilang aku overreact. Jika aku menangis, mereka akan bilang aku dramatis. Mereka tidak akan pernah mengerti. Mereka hidup dalam gelembung kehidupan yang jauh dari realita. Ayah mereka adalah direktur, pengacara, pejabat. Mereka tidak tahu arti lapar. Tidak tahu rasanya harus memilih antara bayar listrik atau beli obat. Aku menutup ponsel, berjalan ke toilet, dan menangis di bilik paling dalam. Di cermin, aku melihat wajahku matanya merah, pipi basah. Aku berbes pada diriku sendiri. Kamu kuat, Sinta. Ayahmu kuat, jadi kamu juga harus kuat. Tapi hati kecilku masih berteriak. Bagaimana jika mereka benar-benar merekam? Bagaimana jika ayah diperlakukan seperti badut? Bagaimana jika setelah ini ayah tidak mau lagi keluar rumah karena malu? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hingga suatu sore, saat aku sedang membantu ayah memilah plastik di halaman, seorang pria paruh baya datang mendekat. Badannya tinggi, mengenakan kemeja batik elegan, membawa map kulit. Ia menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Pak Bambang, ayah mengangkat kepala. Tatapannya kosong sejenak, lalu membelalak. Herman, pria itu. Pak Herman tersenyum. Getir. Lama tidak bertemu. Saya cari-cari selama bertahun-tahun. Ternyata Anda di sini. Aku menatap mereka bingung. Ayah berdiri perlahan. Apa yang Anda mau? Pak Herman menarik napas. Saya datang bukan sebagai mantan rekan kerja, tapi sebagai manusia yang punya dosa. Saya ingin minta maaf. Aku terpaku. Saya dulu bagian dari tim yang menjatuhkan Bapak. Saya ikut menandatangani surat pemecatan. Saya diam saat Bapak dituduh korupsi. Padahal saya tahu Bapak bersih, uang itu digunakan untuk rakyat. Tapi saya takut kehilangan jabatan, takut dicap pembangkang. Air matanya menetes. Sekarang saya pensiun. Dan satu-satunya penyesalan saya adalah tidak pernah berdiri di samping Bapak waktu itu. Ayah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit, seolah menghitung tahan-tahan yang hilang. Lalu, pelan-pelan ia berkata, maaf diterima, tapi yang penting bukan masa lalu. Yang penting, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Pak Herman mengangguk. Saya bawa dokumen, bukti-bukti, bahwa Bapak tidak bersalah. Dan saya akan bantu rehabilitasi nama baik Bapak secara resmi. Melalui kementerian, melalui media, dunia harus tahu siapa DR Bambang Prasetyo sebenarnya. Aku menatap ayah, ia hanya tersenyum tipis. Terima kasih, tapi saya nggak butuh nama baik balik buat kepentingan saya. Saya udah bahagia seperti sekarang. Tapi, ia menatapku. Kalau ini bisa jadi pelajaran buat orang lain, supaya nggak cepat menilai, supaya nggak gampang menertawakan, maka saya terima. Pak Herman mengangguk, lalu menyerahkan map itu. Acara penghargaan di kampus. Saya dengar, Bapak akan datang? Ayah mengangguk. Insya Allah. Pak Herman tersenyum. Boleh saya datang juga? Sebagai saksi? Aku merasa seperti ada cahaya kecil yang mulai menyala di ujung terowongan. Malam itu, aku duduk di depan rumah, menatap gerobak ayah yang sekarang sudah diperbaiki rodanya. Aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, ayahku bukan hanya ayahku. Ia adalah bukti bahwa kehormatan tidak lahir dari gelar, uang, atau pakaian. Ia lahir dari keberanian untuk tetap jujur. Meski dunia memilih dusta, dan 2 minggu lagi, di Tenggagodong, megah itu, di antara sorot lampu dan tepuk tangan, aku akan berdiri di sampingnya. Bukan sebagai anak yang malu, tapi sebagai putri dari seorang raksasa, yang pernah berdiri tegak di tengah badai, meskipun dunia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan suatu hari, dunia juga akan tahu. Hari itu tiba langit, Jakarta pagi-pagi, sudah kelabu, digantung kabut tipis, dan janji hujan sore nanti. Tapi di Universitas Nusantara, tidak ada ruang untuk cuaca suram. Semua bersinar lampu panggung menyala terang, karpet merah membentang dari gerbang utama hingga gedung serbaguna, dan petugas keamanan berpakaian rapi, mengatur mobil-mobil mewah yang datang satu persatu. Tamu undangan mulai berdatangan. Orang tua berjas dan berkebaya. Anak-anaknya memakai pakaian rapi. Wajah sumringah penuh kebanggaan.
Aku berdiri di depan kamar mandi kampus, menatap bayanganku di cermin. Aku mengenakan gaun batik biru tua hadiah, ulang tahun dari ayah, 2 tahun lalu. Yang sengaja kusimpan untuk momen spesial seperti ini. Rambutku dikunci rapi, wajahku sedikit berdandan, tapi matanya tidak bisa berbohong. Di balik tatapan tenang itu, ada ketakutan yang menggerogoti. Takut pada ejekan, takut pada aib, takut pada air mata ayah yang mungkin jatuh karena hinaan orang-orang yang tidak mengenalnya. Aku menarik napas dalam. Kamu bisa, Sinta. Ayahmu hebat, dan hari ini, dunia akan melihatnya. Tapi hatiku masih bergemuruh. Aku melihat jam tangan. Pukul 08,3. Acara dimulai pukul 9. Ayah bilang, ia akan datang tepat waktu. Aku keluar dari kampus, menunggu di gerbang, samping tempat yang jarang dilalui tamu utama. Tempat yang lebih sepi. Aku tidak ingin ayah langsung diserbu oleh pandangan sinis begitu masuk dari gerbang utama. Pukul 08,45. Aku melihatnya. Ayah datang dengan gerobak kayunya, roda kanannya masih sedikit miring. Tapi kali ini, ia membersihkannya sampai mengilap. Ia mengenakan kaos oblong hijau tua, celana panjang hitam yang sudah agak lusuh, dan sandal jepit. Topi jerami lamanya tidak dipakai. Sebagai gantinya, ia membawa tas kain kecil berisi handuk dan botol air minum. Di pendaunya tersampir jaket tipis hadiah dariku saat ulang tahunnya tahun lalu. Ia tersenyum begitu melihatku. Maaf telat, Nak. Tadi bantu Bu Yati di TPA angkat kardus, anaknya sakit. Nggak bisa kerja, aku mengangguk. Mencoba tersenyum, tapi dadaku sesak. Aku tahu, dalam beberapa menit lagi, semua mata akan tertuju padanya, dan bukan karena hormat, tapi karena heran, karena jijik, karena tawa. Ayo, ya, masuk lewat sini, bisik menuntunnya melewati jalur belakang. Saat kami mulai berjalan menuju gedung serbaguna, beberapa petugas kebersihan yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan pekerjaan mereka. Mereka menatap ayah. Lalu, satu persatu, mereka mengangguk. Ada yang bahkan memberi salam kecil dengan tangan di dada. Pak Bambang datang juga. Ayah tertawa. Iya Bang, anak saya dapat penghargaan. Saya harus datang. Salah satu petugas, Pak Joko berkata pelan. Semoga acaranya lancar, Pak. Kami doakan dari sini. Aku terkejut. Mereka mengenal ayah, dan mereka menghormatinya. Tapi sebelum aku sempat bertanya, suara keras memecah kesunyian. Waduh! Lihat tuh, beneran bawa gerobak. Aku menoleh cepat. Riko berdiri di tangga gedung. Dikelilingi Lila, Dina, dan 3 temannya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Lila mengangkat ponselnya, merekam. Ini mah kayak film dokumenter sosial. Judulnya, Anak Cerdas. Ayahnya tukang sampah hadiri acara penghargaan, katanya sambil cekikikan. Dina menambahkan, gimana ya rasanya? Duduk di deretan VP bareng bapaknya, yang baunya kayak kot. Aku menendak. Tangan ayahku menggenggam bahuku. Ringan, tapi hangat. Jangan peduliin, Nak, bisiknya. Mereka cuma takut pada yang beda. Takut pada yang jujur. Kami masuk ke dalam gedung. Di dalam, suasana megah, lampu kristal bergantung. Di langit-langit, layar besar menayangkan nama-nama penerima penghargaan, dan orkestra kecil memainkan musik klasik pelan. Para tamu duduk di kursi empuk, menyantap QQ mungil di atas piring porselen. Semuanya terlihat sempurna. Dan kemudian, kami masuk. Seperti magnet, semua kepala berputar. Bisik-bisik mulai menyebar. Itu siapa? Kayaknya bapaknya Sinta. Beneran, bawa gerobak. Seriusan? Kok dibiarin masuk sih? Beberapa orang tua menatap ayah dengan alis terangkat. Anak-anak mereka tertawa kecil. Menunjuk-nunjuk. Aku merasa tubuhku ringan. Seolah melayang tapi bukan karena bahagia. Karena malu, karena sakit. Kami duduk di barisan belakang tempat yang disediakan untuk wali murid tanpa tiket khusus. Ayah duduk tenang, memperhatikan sekeliling dengan tatapan penasaran, seperti turis yang pertama kali masuk istana.
Ia tidak merasa aneh. Ia hanya hadir. Aku menatap panggung. Foto besarku terpampang di layar utama. Sinta Wijaya, mahasiswa teladan bidang lingkungan hidup. Di bawahnya, tertulis, teladan dalam dedikasi, integritas, dan kontribusi sosial. Ironis, pikirku. Mereka memujiku atas integritas, tapi tidak menghargai ayahku yang hidupnya adalah wujud nyata dari kata itu. Rico dan teman-temannya duduk di barisan depan dekat panggung. Dekat kamera, mereka terus menoleh ke arah kami. Tertawa, membuat gestur lucu. Lila bahkan pura-pura menutup hidung. Seolah-olah bau sampah banner-banner menusuk. Aku menahan napas, menunggu detik-detik berikutnya. Seperti menunggu palu jatuh, acara dimulai. Rektor naik ke panggung. Prof. Dr. Arya Wibowo, seorang akademisi ternama dengan rambut putih dan sorot mata tajam. Ia membuka pidato dengan semangat. Tentang pentingnya pendidikan karakter. Tentang nilai-nilai kejujuran. Tentang mahasiswa sebagai agen perubahan. Aku mendengarkan. Tapi pikiranku melayang. Aku melihat ayah. Ia duduk tegak. Memperhatikan rektor dengan sungguh-sungguh. Sesekali ia mengangguk. Seolah setuju dengan setiap kata yang diucapkan. Lalu, tiba-tiba, rektor berhenti bicara. Matanya menatap ke arah penonton. Tepatnya, Kiara. Ayah, ada jeda, singkat, tapi cukup membuat seluruh ruangan diam. Kemudian, rektor menuruni panggung. Perlahan, seperti orang yang melihat hantu. Ia berjalan lurus, menuju ayah. Semua orang terdiam, bahkan Rico berhenti tertawa. Rektor berdiri di depan. Ayah, matanya berkaca-kaca. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba bergetar, ia berkata, Pak Bambang, Dr. Bambang Prasetyo. Benar-benar Anda? Seluruh ruangan membeku. Aku menatap ayah. Ia tampak kaget, tapi tidak panik. Ia mengangguk pelan. Iya, Profesor. Sudah lama tidak bertemu. Rektor menarik napas dalam. Lalu, tanpa ragu, ia membungkukkan badan, memberi salam hormat. Saya tidak menyangka bisa bertemu Bapak di sini. Setelah 12 tahun. Suara di ruangan itu lenyap total. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan detak jam dinding terdengar jelas. Aku menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi tertawa, kini pucat. Mata mereka membelalak, mulut terbuka. Rektor menggenggam. Tangan ayah erat-erat. Semua hadirin, izinkan saya menghentikan acara sejenak. Karena di antara kita hari ini, duduk seorang pria yang bukan hanya ayah dari salah satu mahasiswi terbaik kami, tapi juga pahlawan bangsa yang pernah menyelamatkan ribuan nyawa dari bencana lingkungan. Aku menahan napas. Rektor berbalik ke arah mikrofon. Suaranya menggema. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua, Dr. Bambang Prasetyo, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, arsitek utama penyelamatan wilayah pesisir Cilincing dari pencemaran kimia, tokoh nasional yang rela melepas jabatan, kekayaan, dan kehormatan publik demi prinsip Don hari ini. Ia hadir di sini, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai tokoh, tapi sebagai ayah dari mahasiswi teladan kami Sinta Wijaya. Ruangan meledak bukan dalam tawa, tapi dalam kesunyian yang menyesakkan. Rico menandok. Lila menjatuhkan ponselnya. Dina menutup mulutnya. Matanya basah. Aku menatap ayah. Ia tidak tersenyum. Tidak marah. Hanya tenang. Seperti orang yang tahu kebenaran pasti akan muncul. Meski harus menunggu bertahun-tahun. Rektor kembali ke panggung. Suaranya menggema. Pak Bambang tidak korupsi. Ia dikorbankan karena berani melawan kekuasaan yang busuk. Uang yang dituduhkan hilang, digunakan untuk menyelamatkan korban pencemaran limbah. Ia bukan penjahat. Ia adalah pejuang. Dan hari ini, saya dengan bangga mengundangnya ke atas panggung. Bukan sebagai wali murid biasa, tapi sebagai penerima penghargaan kehormatan atas kontribusi nyata bagi bangsa dan lingkungan. Tepuk tangan meledak. Tapi bukan dari semua orang. Beberapa orang tua masih diam. Beberapa mahasiswa menatap ke lantai. Tapi petugas kebersihan
Di belakang mereka, yang tadi menyapu halaman mulai bertepuk tangan, pelan dulu. Lalu semakin kencang satu persatu, mahasiswa ikut bertepuk tangan. Dan aku menangis. Tidak karena lega, tidak karena bahagia, tapi karena untuk pertama kalinya, ayahku dilihat, bukan sebagai tukang sampah, tapi sebagai manusia. Sebagai pahlawan yang selama ini mereka tertawakan, adalah dia. Aku tidak tahu bagaimana rasanya terbang, tapi jika bisa, mungkin seperti inilah ringan, melayang, seolah gravitasi tidak lagi mengikatku ke bumi. Ayah berdiri di samping rektor di atas panggung. Masih mengenakan kaos hijau tuanya sandal jepitnya, tampak jelas dari layar besar yang menayangkan wajahnya dalam close-up. Ia tidak gugup, tidak pamer, ia hanya berdiri, tenang, seperti petani yang berdiri di tengah sawahnya. Sendiri tahu betul, tanah itu adalah miliknya, meski dunia tak pernah mengakuinya. Tapi aku hancur. Hancur karena haru. Hancur karena penyesalan, hancur karena akhirnya, setelah bertahan-tahan menyembunyikan diri, ayahku dilihat. Rektor masih berdiri di depan mikrofon, suaranya menggema, penuh getaran emosi. Saya kenal DR. Bambang Prasetyo sejak tahun 2008, saat kami Soma-Soma menjadi narasumber dalam forum lingkungan nasional. Saat itu, ia bukan hanya cerdas, ia visioner. Ia memprediksi krisis pencemaran pesisir Jakarta akan mencapai titik kritis dalam 5 tahun. Dan sayangnya, prediksinya benar. Layar besar menampilkan arsip foto. Ayah berdiri di tepi pantai Cilincing, mengenakan rompi kuning, sedang mengambil sampel air. Di belakangnya, nelayan-nelayan tua menatap khawatir. Lalu muncul grafik, kadar merkuri, dan timbal dalam air melonjak drastis. Kemudian, video pendek dari berita lama. 10.000 warga terpapar logam berat. Anak-anak alami gangguan saraf. Pada tahun 2014, lanjut rektor, DR Bambang, memimpin operasi penyelamatan skala besar. Ia turun langsung ke lapangan selama 78 hari non-stop. Ia hidup bersama nelayan, tidur di gubuk, makan nasi aking. Ia kumpulkan data, laporkan ke KPK, dan berhasil menghentikan aliran limbah industri dari 3 pabrik besar yang ternyata memiliki icen palsu. Foto-foto berikutnya membuat napasku tertahan. Ayah berdiri di hadapan masa protes, megafon di tangan. Dikelilingi ibu-ibu dan anak-anak yang memegang spanduk. Kami mau air bersih. Ayah duduk di ruang rapat dengan pejabat tinggi, menunjukkan dokumen, wajahnya tegas. Ayah menerima penghargaan dari presiden di Istana Negara, mengenakan seragam biru tua, topi dinas di dada, dan kemudian, slide terakhir. Namun, pada 2015, DR Bambang dituduh korupsi, dana daur ulang senilai 180 miliar rupiah, dikatakan menghilang. Rektor menoleh ke ayah, matanya berkocik-kokaka. Dana itu digunakan untuk membantu 2.347 korban keracunan limbah, diberikan dalam bentuk obat, makanan, tempat evakuasi, dan pelatihan daur ulang mandiri. Tidak 1 rupiah pun masuk ke kantong pribadi. Bahkan rumah dinasnya dikosongkan tanpa ambil barang mewah. Ia pergi, begitu saja. Suara di ruangan itu benar-benar lenyap, seperti semua orang lupa cara bernapas. Rektor menunduk sejenak, lalu berkata, suaranya parau. Saya tahu kebenarannya, karena saya salah satu yang mencoba membuktikannya. Tapi sistemnya kuat, media dibayar, bukti dimanipulasi, dan DR Bambang Dameleda, karena ia tahu, jika melawan, keluarganya akan hancur, istri sakit, anak masih kecil, maka ia mundur dan memilih hidup sederhana. Menjadi pemilah sampah, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ia ingin tetap setia pada prinsipnya, bahwa lingkungan harus dilindungi, dan rakyat kecil harus didengar. Aku menatap ayah, ia menunduk, seperti orang yang malu dipuji. Tapi, aku tahu, di balik kepala yang tertunduk itu, ada gunung keberanian yang tidak pernah runtuh. Hari ini, kata rektor, lebih keras. Saya dengan bangga memberikan penghargaan kehormatan nasional kepada DR Bambang Prasetyo, bukan hanya atas kontribusinya di masa lalu,
tapi atas keteguhan hatinya yang luar biasa, atas keberaniannya memilih kebenaran, meski harus dikucilkan. Lampu panggung menyala terang. Musik instrumental mulai mengalun melodi lembut yang membuat air mataku semakin deras. Seorang petugas membawa trofi besar berbentuk bumi yang ditumbuhi pohon kecil dari bambu. Rektor menyerahkannya kepada ayah. Ayah menerimanya dengan kedua tangan. Lalu, pelan-pelan, ia berbalik bukan ke arah tamu terhormat, bukan ke kamera media tapi ke arahku. Ia tersenyum. Dan dalam 1 detik, semua ejekan, semua tatapan sinis, semua rasa malu yang pernah kurasakan, luluh lantak. Karena di mata ayahku, aku bukan anak yang memalukan. Aku adalah putrinya yang berhasil yang tetap tegak. Seperti dia. Tepuk tangan meledak. Kali ini, tidak ada yang menahan diri. Semua orang berdiri, termasuk para petugas kebersihan yang dulu membersihkan lantai di belakang panggung. Mereka bertepuk tangan paling keras, beberapa menangis. Tapi di barisan depan, Rico, Lila dan Dina masih duduk. Mereka tidak bertepuk tangan, mereka hanya menatap ke bawah. Wajah pucat, tangan gemetar. Aku melihat Lila menghapus air mata dengan punggung tangan. Dina menanduk, memeluk tasnya erat-erat. Rico, ia menatap ayahku, lalu menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang asing di matanya. Rasa malu. Bukan malu karena tertawa, tapi malu karena baru sadar betapa dangkalnya dia selamat ini. Setelah penghargaan selesai, rektor kembali ke mikrofon, dan sekarang, mari kita sambut penerima penghargaan, mahasiswa teladan bidang lingkungan. Sinta Wijaya. Namaku disebut. Aku menarik napas. Kaki terasa berat, tapi aku berdiri. Aku melangkah ke panggung. Melewati barisan kursi yang sunyi. Aku tidak menatap Rico. Tidak menatap Lila. Aku hanya fokus pada ayahku. Yang berdiri di samping rektor, memegang Travinia Aratorat. Saat aku tiba di panggung, rektor menyerahkan plakat kepadaku. Tapi ia tidak langsung menyudahi. Ia menatapku. Lalu berkata, Sinta, kamu mendapat penghargaan ini karena prestasimu. Tapi hari ini, saya ingin semua orang tahu. Di balik prestasimu, ada seorang ayah yang lebih pantas dihormati. Kamu dari buku, tapi kamu belajar harga diri, integritas, dan cinta dari seorang pria yang rela hidup di pinggiran kota demi menjaga martabatnya. Ia menepuk bahu ayahku maca dari itu. Mulai hari ini, Universitas Nusantara akan meluncurkan 2 inisiatif besar seluruh ruangan diam. Pertama, program Prasetyo. Setiap mahasiswa tingkat akhir wajib mengikuti program kerja sosial selama 1 minggu bersama petugas kebersihan kampus. Mereka harus memilah sampah, membersihkan toilet, dan merasakan secara langsung kehidupan mereka yang selama ini mereka anggap rendah. Gumaman kecil terdengar. Beberapa mahasiswa saling pandang, tidak percaya. Kedua, lanjut rektor, kami akan mengundang Dr. Bambang Prasetyo sebagai profesor kehormatan Fakultas Lingkungan Hidup. Dan beliau juga akan menjadi penasihat utama. Program Kampus Hijau Nasional, sebuah inisiatif baru untuk menjadikan 100 universitas di Indonesia bebas sampah plastik dalam 5 tahun. Aku menatap ayah. Ia terlihat kaget, matanya berkokok-kokak. Pak Bambang, kata rektor, suaranya hangat. Kami tidak bisa mengembalikan waktu, tapi kami bisa memberi Anda tempat yang seharusnya sudah lama Anda tempati. Sebagai panutan ayah menandok, lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Terima kasih Profesor, tapi saya tidak butuh gelar. Saya hanya ingin anak-anak muda belajar satu hal, bahwa kehormatan bukan pada jabatan, tapi pada pilihan. Ia menatap ke arah penonton. Jangan cepat menertawakan, karena di balik orang yang kamu anggap rendah, bisa jadi ada jiwa yang lebih tinggi dari kamu. Ruangan kembali meledak dalam tepuk tangan, tapi kali ini, aku tidak lagi menangis karena sedih. Aku menangis karena bangga. Bangga pada ayahku. Bangga pada pria yang rela jadi sampah bagi dunia, agar dunia tidak menjadi sampah bagi manusia. Setelah acara selesai, aku turun dari panggung. Beberapa dosen datang menghampiri ayah, menjabat tangannya, meminta maaf,
Atas ketidaktahuan mereka, salah satu petugas kebersihan Pak Joko memeluk ayah erat-erat. Saya tahu, Pak Bambang bukan sembarang orang. Saya lihat caranya memilah sampah. Penuh perhatian, kayak gak cuma nyari uang, tapi ngasih arti. Aku menatap gerobak kayunya yang masih terparkir di luar gedung. Sekarang, tidak ada yang menertawakannya. Malah, beberapa mahasiswa mengambil foto dari jarak jauh. Seperti melihat benda sakral tapi kemudian, Rika mendekot, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia berdiri di depan ayah, menunduk. Ampun Pak, bisiknya. Suaranya serak. Saya tidak tahu. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Ayah menatapnya. Lalu, pelan-pelan, ia mengangguk, maaf diterima. Tapi, janji satu hal. Jangan jadi seperti mereka yang dulu menjatuhkan saya. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa daratan. Riko mengangguk cepat. Matanya basah. Lila datang setelahnya. Ia menangis. Saya malu, Bu. Saya malu jadi manusia. Aku tidak memarahinya. Aku hanya berkata pelan. Pelajaran sudah datang. Sekarang tinggal bagaimana kamu menjalaninya. Di luar gudang, hujan mulai turun. Gerimis tipis membasahi tanah. Ayah menarik gerobaknya. Siap pulang. Tapi sebelum masuk ke angkot, ia berhenti. Ia menatap gedung megah itu, tempat yang dulu membuatku takut. Lalu ia berkata padaku, hari ini, aku merasa lebih kaya dari dulu. Bukan karena dapat penghargaan, tapi karena kamu akhirnya bisa tersenyum tanpa beban. Aku memeluknya erat-erat. Dan di tengah hujan yang turun perlahan, aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari sebuah perubahan. Untukku, untuk ayahku, dan mungkin untuk dunia yang selama ini buta terhadap nilai sejati manusia. Hujan masih bergerimis saat kami meninggalkan kampus. Angkot yang kami tumpangi basah di bagian jok, bau lembab menempel di udara. Tapi kali ini, aku tidak merasa kotor. Tidak merasa malu. Aku duduk di samping ayah, memandangnya yang menatap keluar jendela dengan senyum tipis. Ia memegang trofi penghargaan kehormatan itu, erat-erat di pangkuannya, bukan seperti pamer, tapi seperti orang yang akhirnya mendapat surat cinta dari masa lalunya. Aku ingin bicara, tapi suaraku tercekat. Aku hanya bisa menggenggam tangannya yang kasar, penuh goresan, dan kapalan bekas kerja di TPA. Tangan ini pernah menulis kebijakan nasional, pernah menandatangani dokumen penyelamatan lingkungan, pernah menolak suap miliaran rupiah. Dan sekarang, ia tetap sama, tidak berubah. Tidak sombong, tidak dendam. Di dalam angkot, beberapa penumpang menatap kami. Mereka melihat trofi di pangkuan. Ayah melihat wajahnya yang tenang. Tapi tidak ada ejekan, tidak ada bisik-bisik. Hanya tatapan heran, lalu berubah menjadi rasa hormat. Seorang ibu muda duduk di depan, mengenakan kerudung pudar, tiba-tiba berkata pelan, Pak, tadi saya lihat acaranya di TV. Bapak, di Bambang ya? Ayah menoleh, tersenyum. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Wanita itu menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Anak saya, 2 tahun lalu, kena gangguan saraf karena air kotor di Cilincing. Dokter bilang, mungkin gak bisa sembuh. Tapi setelah ada bantuan obat dari program Bapak, dia sekarang bisa jalan lagi. Sekolah, bahkan main sepeda. Ia menahan napas. Saya nggak tahu siapa Bapak waktu itu, tapi sekarang, saya tahu. Dan saya cuma mau bilang, terima kasih, dari lubuk hati. Ayah diam, lalu, pelan-pelan, ia mengangguk. Syukur alhamdulillah. Yang penting, anaknya sehat. Tapi aku melihat, air mata menggenang di matanya. Dan disitulah aku sadar, penghargaan hari ini bukan hanya milik ayah. Ini adalah pengakuan dari ribuan orang yang selama ini hidup dalam sunyi, yang tidak pernah tahu siapa yang menyelamatkan mereka. Orang-orang yang tidak punya suara, tapi hari ini, suara mereka datang melalui tatapan, melalui air mata, melalui doa. Sore itu, begitu sampai di rumah, handphoneku langsung meledak. Notifikasi berdering tanpa henti. Aku membuka media sosial dan dunia sudah berubah. Di Twitter, hashtag
Ayah pahlawan sudah menjadi trending nomor 1 nasional. Video singkat dari acara penghargaan rektor mengenali ayahku. Memberinya penghargaan, Riko minta maaf telah ditonton lebih dari 5 juta kali. Berita online besar-besaran menurunkan judul utama. Dari pemilah sampah ke Profesor Kehormatan. Kisah DR. Bambang Prasetyo yang dikorbankan karena integritas mahasiswi teladan, ayahnya gegerkan kampus. Kami belajar dari yang kau anggap rendah. Riko dan teman-teman minta maaf setelah hina anak tukang sampah. Netizen. Karma. Datang. Cepat. Beberapa akun selebriti ikut membagikan. Ini pelajaran hidup. Jangan pernah remehkan siapapun. Di balik kesederhanaan, bisa jadi ada jiwa raksasa. Universitas Nusantara patut dicontoh. Program Prasetyo harus jadi kurikulum nasional. Aku men-scroll ke bawah, dan yang membuat dadaku sesak adalah komentar-komentar dari orang-orang biasa. Aroba ibu, nelayan, cilincing, saya salah satu yang dapat bantuan obat waktu itu. Anak saya sekarang kelas 6 SD. Terima kasih, Pak Bambang, Anda pahlawan kami. Aroba petugas kebersihan, JKT. Saya petugas kebersihan di kampus lain. Hari ini saya menangis lihat rekaman itu. Akhirnya, kami dihargai. Aroba mahasiswa, unje gue. Dulu nertawain tukang sampah. Sekarang gue malu banget. Gue janji, mulai besok bakal lebih baik. Aku menutup ponsel. Tidak kuat lagi. Air mata mengalir deras. Ayah datang dari dapur. Membawa segelas teh hangat. Kenapa nangis, nak? Aku menggeleng. Aku nggak nyangka ya. Dunia tahu. Mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Ia duduk di sampingku. Menatap layar ponsel yang masih menayangkan videonya di TV lokal. Ya, mungkin. Tapi yang penting, bukan siapa yang tahu. Tapi apa yang mereka lakukan setelah tahu. Aku mengangguk. Benar. Tidak cukup hanya tahu. Harus ada perubahan. Keesokan harinya, aku kembali ke kampus tidak untuk kuliah, tapi untuk menghadiri pertemuan darurat dengan rektor dan panitia. Ruangan rapat sangat formal. Meja kayu panjang, lukisan presiden, AC dingin, tapi suasana berbeda. Semua orang menatap ayahku dengan hormat. Beberapa bahkan berdiri saat ia masuk. Rektor membuka pembicaraan. Setelah kemarin, respons publik luar biasa. Media nasional minta wawancara eksklusif. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan dukungan penuh atas rehabilitasi nama baik DR Bambang, dan ada permintaan resmi dari istana untuk Bapak hadir dalam pertemuan khusus tentang kebijakan daur ulang nasional. Aku menatap ayah. Ia hanya mengangguk pelan. Selain itu, lanjut rektor, kami akan segera meluncurkan program Prasetyo secara resmi. Mulai bulan depan, semua mahasiswa tingkat akhir wajib mengikuti program kerja bareng petugas kebersihan. Mereka akan memilah sampah, membersihkan area kampus, dan menulis refleksi. Ini akan jadi bagian dari syarat kelulusan. Ia menyerahkan draft dokumen kepada ayah. Kami ingin Bapak yang merancang modul pelatihannya. Kami ingin nilai-nilai yang Bapak ajarkan, kerendahan hati, empati, integritas menjadi inti dari program ini. Ayah membaca dokumen itu perlahan, lalu berkata, boleh. Tapi satu syarat, semua diam. Program ini bukan soal kerja paksa, tapi soal belajar. Maka dari itu, saya ingin petugas kebersihan yang menjadi mentor, bukan dosen, bukan pejabat, tapi mereka yang benar-benar tahu arti bersih, arti kerja, arti harga diri. Rektor mengangguk. Disetujui. Lalu, dengan senyum hangat, ia menambahkan, dan mulai hari ini, DR Bambang Prasetyo secara resmi diangkat sebagai Profesor Kehormatan Fakultas Ekologi Lingkungan, serta penasihat utama program Kampus Hijau Nasional, sebuah inisiatif untuk menjadikan 100 universitas di Indonesia bebas plastik sekali pakai dalam 5 tahun. Suasana ruangan berubah. Beberapa staf bertepuk tangan. Seorang dosen tua meneteskan air mata. Ayah tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya berkata, terima kasih. Tapi gelar itu bukan untuk saya, tapi untuk semua petugas kebersihan di negeri ini, mereka yang bekerja tanpa pujian, tanpa libur,
tanpa cuti sakit. Mereka adalah garda terdepan perang melawan sampah. Aku menatapnya. Di matanya, tidak ada ambisi. Tidak ada haus pengakuan. Hanya kedamaian dan tekad. Beberapa hari kemudian, sebuah truk datang ke rumah kami. Bukan truk sampah, tapi truk ekspedisi resmi berlogo Kementerian Lingkungan Hidup. Seorang pegawai turun, membawa amplop besar bersegel untuk Bapak DR Bambang Prasetyo. Dari Menteri, Ayah membuka amplop itu. Isinya adalah surat rehabilitasi nama baik resmi, ditandatangani langsung oleh Menteri dan Ketua KPK. Surat itu menyatakan bahwa tuduhan korupsi terhadapnya pada 2015 adalah kesalahan administratif dan manipulasi sistem, dan bahwa kontribusinya terhadap lingkungan telah diakui negara. Di bawah surat, ada salinan berita acara persidangan internal yang membuktikan bahwa dana yang dituduhkan hilang memang digunakan untuk korban pencemaran dengan bukti kwitansi, foto, dan kesaksian 37 warga. Aku menatap ayah, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis, ia hanya menaruh surat itu di atas meja. Lalu berkata, "Alhamdulillah, sekarang anak-anak muda tahu, kejujuran tidak selalu dihargai saat itu juga. Tapi suatu hari, kebenaran pasti menang." Malam itu, aku duduk di depan rumah, menatap gerobak kayu ayah, yang kini disimpan di dalam pagar bukan karena takut dicuri, tapi karena beberapa mahasiswa minta izin memotretnya untuk proyek dokumenter. Aku membuka laptop, menulis catatan harian. Hari ini, ayahku tidak hanya mendapatkan kembali nama baiknya. Ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Pengakuan bahwa kebaikan, meski dikubur dalam-dalam, suatu hari pasti akan muncul ke permukaan. Dan aku belajar bahwa harga diri bukan pada gelar, uang, atau penampilan, tapi pada keteguhan untuk tetap jujur. Meski dunia memilih dusta, aku menutup laptop. Di langit, bintang-bintang bersinar terang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Tidak lagi harus menyembunyikan siapa ayahku. Karena sekarang, dunia tahu, dan dunia diam. Bukan karena ejekan, tapi karena takjub. Malam itu, angin berhembus pelan dari arah TPA, membawa aroma tanah basah dan daun yang baru saja hujan siram. Aku sedang duduk di depan rumah, menyalakan laptop kecilku untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian tentang sistem daur ulang komunitas. Pesisir ketika, suara langkah kaki terdengar mendekat, bukan langkah biasa. Ini langkah orang yang ragu, orang yang tidak yakin, apakah ia pantas datang. Aku mengangkat kepala. Seorang pria paruh baya berdiri di gerbang rumah kami, mengenakan batik lengan panjang, dasi longgar, rambutnya mulai memutih, wajahnya kurus, matanya lelah. Ia membawa map kulit coklat, tangannya gemetar. Aku mengenalinya. Pak Herman, mantan sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, mantan rekan kerja ayah, dan seperti yang kudengar dari percakapan mereka waktu itu salah satu orang yang ikut menjatuhkan ayah. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh ke dalam rumah. Ayah sedang tidur siang. Setelah seharian membantu petani sampah di TPA, menyusun sistem pemilahan baru. Aku berdiri perlahan. "Pak Herman." Ia mengangguk. Wajahnya pucat. "Boleh, saya bicara dengan Bapak Bambang?" Hanya sebentar. Aku ragu. Sangat ragu. Bagaimana mungkin orang yang dulu berkhianat, kini datang begitu saja? Apa maunya, maaf uang, atau sekedar ingin membersihkan nama sebelum pensiun, tapi sesuatu dalam tatapannya membuatku tidak langsung menolak. Ada penyesalan di sana, bukan pura-pura, tapi penyesalan yang sudah menggerogoti hati selama bertahan-tahan. "Tunggu sebentar," bisikku. Saya bangunkan ayah. Aku masuk ke kamar, menyentuh bahu ayah pelan. "Ya, Pak Herman ada di luar. Mau bicara sama Bapak." Ayah membuk mata. Matanya tajam sejenak, lalu tenang. "Suruh masuk," katanya pelan. Beberapa menit kemudian, Pak Herman duduk di kursi bambu depan rumah, persis seperti terakhir kali ia datang. Bedanya, kini ia tidak membawa janji atau jabatan, ia hanya membawa beban. Ayah duduk di hadapannya, tanpa ekspresi, tidak marah, tidak ramah, hanya menunggu. Pak Herman menarik napas dalam, tangannya masih gemetar,
Saat membuka map, Pak Bambang, saya datang bukan sebagai mantan pejabat, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai manusia yang punya dosa besar. Dan saya ingin minta maaf. Secara langsung, secara tulus. Iya, suaranya serak. Saya dulu bagian dari tim yang menjatuhkan Bapak. Saya tanda tangan surat pemecatan. Saya diam saat Bapak dituduh korupsi. Saya bahkan ikut menyebarkan narasi bahwa Bapak ambil uang proyek untuk beli rumah mewah. Padahal saya tahu itu bohong. Air matanya menetes. Saya takut, Pak. Takut dicap pembangkang, takut kehilangan jabatan, takut dipecat. Saya pikir kalau saya ikut, saya aman. Tapi ternyata yang hancur bukan hanya karir Bapak, tapi juga hati saya. Ayah tetap diam. Tapi aku melihat matanya bergerak pelan menatap gerobak kayunya. Lalu kembali ke wajah Pak Herman. Sekarang saya pensiun. Lanjut Pak Herman. Dan satu-satunya hal yang membuat saya tidak bisa tidur adalah wajah Bapak. Wajah orang yang jujur, tapi dikorbankan demi kepentingan kelompok yang busuk. Ia mengeluarkan dokumen dari mapnya. Fotokopi arsip internal, catatan rapat, rekaman pertemuan tertutup. Ini semua bukti. Bukti bahwa Bapak tidak bersalah. Bahwa dana itu digunakan untuk korban limbah. Bahwa tuduhan korupsi adalah rekayasa. Saya sudah serahkan ke KPK, ke Komnas HAM, ke media nasional. Dan besok akan ada konferensi pers resmi dengan saya sebagai saksi, dengan semua dokumen ini sebagai bukti. Ia menatap ayah. Nama Bapak akan direhabilitasi secara terbuka, di depan publik, di depan televisi. Dunia harus tahu siapa Dr. Bambang Prasetyo sebenarnya. Aku menatap ayah. Jantungku berdebar. Ini adalah momen yang ditunggu bertahun-tahun. Pengakuan resmi, pembuktian, pemulihan kehormatan. Tapi ayah hanya menatap Pak Herman lama, lalu berkata pelan, "Kenapa sekarang?" Pak Herman terdiam, lalu menjawab, "Karena anak saya mulai menertawakan orang miskin." Dia bilang, "Yang miskin pasti malas. Kalau rajin, nggak mungkin jadi tukang sampah." Saya dengar itu, dan saya ingat Bapak. Saya ingat bagaimana saya menjatuhkan orang yang lebih baik dari saya. Dan saya sadar, saya telah mengajarkan nilai yang salah kepada anak saya. Ia menangis. Saya tidak mau dia tumbuh menjadi orang seperti saya dulu. Maka dari itu, saya harus memperbaiki kesalahan saya. Harus, sebelum terlambat. Ayah menghela napas. Lama, dalam, lalu, perlahan ia mengganggok. "Maaf diterima." Pak Herman menunduk. Air mata mengalir deras. "Tapi," lanjut ayah, "yang penting bukan masa lalu. Yang penting adalah apa yang akan Anda lakukan setelah ini. Jangan biarkan generasi muda belajar dari ketakutan. Ajari mereka dari keberanian." Pak Herman mengangguk cepat. "Saya janji, Pak. Saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menyuarakan kebenaran, untuk membela yang tak bersuara." Beberapa hari kemudian, konferensi pers digelar di gedung Kementerian Lingkungan Hidup. Aku duduk di barisan depan bersama ayah. Rektor Universitas Nusantara juga hadir. Media nasional hadir lengkap, TV, cetak, online. Kamera mengarah pada Pak Herman yang berdiri di podium. Wajahnya tegang, tapi tegas. "Hari ini, saya secara resmi menyatakan bahwa tuduhan korupsi terhadap Dr. Bambang Prasetyo pada tahun 2015 adalah palsu," katanya. Suaranya menggema. Dana sebesar 180 miliar rupiah yang dikatakan hilang sebenarnya digunakan untuk membantu 2.347 korban pencemaran limbah di Cilincing. Semua bukti telah kami serahkan ke KPK. Dan hasil audit independen menyatakan bahwa tidak ada penyelewengan. Layar besar menampilkan kwitansi, foto lokasi, dan kesaksian warga. Saya juga mengakui bahwa saya adalah bagian dari persekongkolan sistemik yang menjatuhkan Dr. Bambang karena ia terlalu jujur, terlalu berani, dan tidak bisa dibeli. Saya menas, dan saya mohon maaf, tidak hanya kepada beliau, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia yang kehilangan seorang pemimpin sejati karena kepentingan segelintir orang. Ruangan sunyi, lalu tepuk tangan meledak, tapi yang paling mengguncang adalah ketika Pak Herman turun dari podium.
berjalan ke arah ayah, dan membungkukkan badan dalam-dalam. Maafkan saya, Pak Bambang. Saya tidak layak disebut rekan kerja Anda. Tapi saya harap, suatu hari, saya bisa layak disebut manusia yang belajar dari kesalahan. Ayah berdiri. Ia tidak memeluk, tidak menepuk bahu, tapi ia mengangguk. Dan dalam satu gerakan sederhana itu, pengampunan terjadi. Setelah acara, seorang wanita tua mendekati ayah. Ia mengenakan kebaya sederhana. Tangannya gemetar. Pak Bambang, saya Bu Rumi. Dulu, ibu dari Andika anak yang lumpuh karena logam berat. Bapak kasih obat, kasih semangat. Sekarang, dia jadi mahasiswa teknik lingkungan di Bandung. IAA menyerahkan sebuah kotak kecil. Ini, kunci rumah. Kami beli rumah kecil di kawasan baru. Tapi, saya ingin Bapak yang pakai. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kembalian rasa hormat. Aku membeku. Ayah membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sepasang kunci kuningan. Dan sertifikat rumah, atas nama Dr. Bambang Prasetyo. Apa maksudnya, Bu? Tanyaku pelan. Bu Rumi tersenyum. Air mata mengalir. Anak saya bilang, kalau bukan karena Pak Bambang, saya nggak akan bisa jalan. Apalagi kuliah maka dari itu. Kami ingin Bapak punya tempat yang layak. Tempat yang kering, yang aman dari banjir, yang layak untuk pahlawan. Ayah, kunci itu lama. Lalu, pelan-pelan, ia menggeleng. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak bisa terima. Semua terkejut. Saya sudah punya rumah. Di pinggir TPA, di sana, saya belajar dari rakyat. Di sana, saya merasa hidup. Tapi, ia menyerahkan kembali kunci itu. Saya punya satu permintaan. Bu Rumi menatapnya. Gunakan rumah ini untuk membantu orang lain. Jadikan tempat singgah bagi korban pencemaran yang butuh tempat tinggal sementara. Biar rumah ini jadi simbol harapan. Bukan balas budi. Wanita itu menangis. Ia memeluk ayah erat-erat. Dan aku tahu, di tengah dunia yang penuh pamrih, ayahku tetap menjadi magnet kebaikan tanpa pernah meminta imbalan. Malam itu, di rumah kecil kami yang bocor saat hujan, aku duduk di samping ayah. Kenapa Bapak tolak rumah itu? Itu kan kesempatan buat hidup lebih baik. Ayah menatap langit malam, bintang-bintang bersinar terang. Kebaikan yang sejati, Nak, bukan diukur dari apa yang kamu terima, tapi dari apa yang kamu beri. Meski kamu sendiri butuh. Ia menepuk pahaku. Aku sudah cukup bahagia. Aku punya kamu. Aku punya pekerjaan yang bermakna. Aku punya rasa hormat dari hati orang-orang yang pernah kubantu. Itu lebih dari cukup. Aku menatap gerobak kayunya yang terparkir di pojok halaman. Sekarang, banyak orang yang menyebutnya gerobak pahlawan. Beberapa anak kecil dari lingkungan sekitar bahkan meminta izin untuk berfoto dengannya. Dan aku tahu, ayahku tidak butuh rumah mewah, karena hatinya sudah tinggal di tempat yang jauh lebih tinggi. Di istana kejujuran. Di istana yang tidak bisa diruntuhkan oleh fitnah. Atau ejekan. Atau hari pertama program Prasetyo dimulai dengan hujan deras. Bukan metafora, hujan sungguhan lebat. Mengguyur Jakarta sejak subuh, membuat jalanan banjir, angkot mogok, dan mahasiswa terlambat datang ke kampus. Tapi kali ini, tidak ada alasan untuk membolos. Karena hari ini adalah hari pertama kerja wajib bersama petugas kebersihan. Bagian dari program baru yang diwajibkan bagi seluruh mahasiswa tingkat akhir Universitas Nusantara. Aku tiba lebih awal, bukan karena antusias, tapi karena aku ingin melihat langsung bagaimana semua ini berjalan. Apakah mereka akan menertawakan, menolak, atau justru belajar. Di depan gerbang utama, sesuatu yang tak terduga menyambutku. Gerobak kayu ayahku yang dulu jadi bahan ejekan kini dipajang di podium kecil, dibalut pita biru tua dan kuning, warna Fakultas Lingkungan. Di atasnya terpampang plakat besar. Gerobak ini pernah ditertawakan. Sekarang, ia menjadi simbol pelajaran hidup. Dari sini, kita belajar. Harga diri bukan di ukuran jas, tapi di kedalaman hati. Di sampingnya, foto ayahku saat menerima penghargaan kehormatan,
berdampingan dengan kutipannya. Jangan cepat menertawakan, karena di balik orang yang kamu anggap rendah, bisa jadi ada jiwa yang lebih tinggi dari kamu. Aku menatapnya lama. Dadaku sesak, bukan sedih, tapi bangga. Bangga karena gerobak itu yang dulu hanya dianggap sampah oleh banyak orang kini menjadi guru. Bagi ratusan mahasiswa yang dulu merasa superior, pukul 07.3, para mahasiswa mulai berkumpul di halaman utama, semuanya mengenakan kaos putih bergambar logo program Prasetyo. Gambar tangan yang memegang sapu. Dengan kalimat, belajar dari yang kau anggap paling rendah. Tapi ekspresi mereka beragam. Beberapa terlihat penasaran, ada yang santai, tapi banyak juga yang cemberut. Riko termasuk yang terakhir datang mengenakan hoodie mahal. Rambutnya acak-acakan, wajahnya masam. Saat melihat gerobak ayahku, ia berhenti, matanya membelalak. Lalu perlahan, ia mendekat, menatap plakat. Lama, aku tidak mendekat. Aku biarkan ia sendiri dengan pikirannya. Rektor naik ke panggung sederhana yang didirikan untuk acara pembukaan. Di sampingnya, berdiri Pak Joko, salah satu petugas kebersihan senior yang sudah 15 tahun bekerja di kampus dan salah satu dari sedikit orang yang dulu diam-diam menghormati ayahku. Selamat pagi, anak-anakku, kata rektor. Suaranya tegas, namun hangat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pertama dari sebuah revolusi kecil, revolusi karakter. Karena kita semua tahu, pendidikan bukan hanya soal otak, tapi soal hati. Ia menoleh ke Pak Joko. Selama bertahun-tahun, kita hidup di kampus ini, menentet ilmu, mengejar gelar. Tapi jarang sekali kita melihat mereka yang menjaga kampus ini tetap bersih. Mereka yang bekerja sebelum matahari terbit, yang membersihkan toilet yang kita kotori, yang mengangkat sampah yang kita buang sembarangan, dan yang sering kita abaikan. Bahkan kita hina. Suasana sani, program Prasetyo, bukan hukuman. Ini adalah undangan. Undangan untuk merendahkan diri, untuk merasakan, untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Selama 1 minggu, kalian akan bekerja bersama petugas kebersihan. Kalian akan memilah sampah, menyapu halaman, membersihkan toilet, dan yang paling penting, kalian akan diajarkan oleh mereka bukan sebagai pekerja, tapi sebagai mentor. Lalu, dengan hormat, ia menyerahkan sapu plastik kepada Pak Joko. Pak Joko mengangguk, lalu berdiri di depan barisan mahasiswa. Saya bukan dosen. Saya nggak punya gelar, tapi saya punya pengalaman. Saya tahu mana mahasiswa yang peduli, mana yang sombong. Saya tahu mana yang buang sampah sembarangan. Padahal katanya, peduli lingkungan. Dan saya tahu betapa sakitnya diperlakukan seperti sampah. Padahal kami yang menjaga kalian, agar tidak hidup di tengah kotoran. Matanya menatap Riko. Tidak marah, tapi tajam. Riko menunduk. Tapi saya juga tahu bahwa manusia bisa berubah, seperti Pak Bambang. Beliau mantan pejabat tinggi, tapi mau turun ke lapangan, mau jadi seperti kami. Dan dari beliau, saya belajar satu hal, bahwa harga diri bukan pada jabatan, tapi pada sikap. Ia mengangkat sapunya. Nah, sekarang, siapa yang mau mulai? Beberapa mahasiswa maju ragu-ragu. Sebagian masih malu. Tapi kemudian, Riko melangkah. Maju, tanpa bicara. Ia mengambil sapu dari tangan Pak Joko, dan mulai menyapu. Perlahan, tidak sempurna, tapi tulus. Aku menatapnya, tidak percaya. Riko yang dulu tertawa paling keras, kini menyapu halaman kampus, dengan kepala tertunduk. Hari kedua. Aku datang lagi. Kali ini, suasana sudah berbeda. Mahasiswa-mahasiswa yang dulu enggan, kini mulai terlibat. Beberapa bahkan tertawa bersama petugas kebersihan. Aku melihat Dina sedang membantu Bu Sri memilah plastik di tempat daur ulang mengelompokkan botol. Air mineral, tutup botol, kardus bekas. Ia tampak serius. Ini ternyata susah, Bu, katanya sambil mengelap keringat. Aku pikir, tinggal taruh aja di tempat sampah. Ternyata harus dipisah, dicuci, dikeringkan. Bu Sri tersenyum. Kalau nggak begini, sampahnya nggak bisa didaur ulang, jadi mubazir. Padahal plastik itu butuh 500 tahun buat hancur. Dina mengangguk pelan. Aku baru sadar, selama ini aku buang botol bekas minum tanpa mikir. Padahal,
Itu bisa jadi uang buat ibu. Aku tersenyum. Perlahan, benih empati tumbuh. Tapi yang paling mengejutkanku adalah Riko di hari ketika. Aku melihatnya duduk di bawah pohon, menulis di buku catatan tebal. Aku mendekat pelan. Lagi nulis esai? Ia terkejut, lalu mengangguk. Iya, refleksi mingguan. Tapi, aku tulis lebih panjang dari yang diminta. Aku duduk di sampingnya. Ia memberiku izin membaca. Yang kubaca membuat napasku tertahan. Aku dulu mengira kehidupan itu soal uang, gaya, dan popularitas. Aku mengira nilai seseorang diukur dari merek tas atau mobil orang tuanya. Tapi, dalam 3 hari terakhir, aku belajar dari seorang pria bernama Pak Joko, petugas kebersihan, yang jam kerjanya dimulai jam 4:30 pagi, yang gajinya kurang dari sepertiga uang jajan bulananku, tapi memiliki martabat yang lebih tinggi dari siapapun yang kukenal. Aku melihat bagaimana ia membersihkan toilet yang kotor, tanpa mengeluh, bagaimana ia menyapa setiap orang, meski sering diabaikan, bagaimana ia bangga saat berhasil mengumpulkan 20 kilogram plastik daur ulang karena itu. Berarti, uang untuk sekolah anaknya. Dan aku ingat, ayah Sinta, Dr. Bambang Prasetyo, orang yang rela melepas jabatan demi prinsip. Ayah yang dulu kutertawakan. Aku menyesal. Bukan karena viral, bukan karena malu, tapi karena baru sekarang aku sadar, aku yang selama ini merasa superior, sebenarnya yang paling bodoh. Karena aku tidak tahu arti kerja keras, tidak tahu arti pengorbanan, tidak tahu arti harga diri. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Pak Bambang. Kalian mengajariku apa yang tidak diajarkan di kelas. Aku menutup buku itu pelan, tidak bisa berkata apa-apa. Riko menatapku. Aku mau kirim ini ke media. Kalau boleh. Aku mengangguk. Harus, agar yang lain juga belajar. Akhir minggu, rektor mengadakan sesi refleksi akhir. Semua mahasiswa berkumpul di aula. Beberapa membacakan esai mereka, banyak yang menangis. Beberapa minta maaf secara langsung kepada petugas kebersihan. Dan di akhir acara, rektor mengumumkan, mulai tahun depan, program Prasetyo akan menjadi bagian permanen dari kurikulum. Dan setiap tahun, pada hari pertama program ini dimulai, kita akan mengadakan upacara kecil. Menyalakan lilin di depan gerobak Dr. Bambang Prasetyo, sebagai simbol penghormatan dan pengingat. Jangan pernah meremehkan siapapun. Ia menoleh ke arahku, dan Sinta Wijaya. Sebagai putri dari pria yang menginspirasi semua ini, kami undang kamu menjadi duta resmi program ini. Aku terdiam, lalu berdiri. Tidak untuk pidato panjang, tapi untuk membawa sesuatu. Gerobak kayu, ayahku. Aku mendorongnya ke tengah aula perlahan. Hati-hati, rodanya yang miring, berderit pelan. Tapi kali ini, tidak ada yang tertawa. Semua diam. Aku berdiri di sampingnya. Lalu berkata, ini bukan sekadar gerobak, ini adalah sekolah. Tempat ayahku mengajariku bahwa kehormatan bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada apa yang kamu pertahankan saat dunia mencoba meruntuhkanmu. Aku menatap Riko, Dina, Lila, dan semua mahasiswa di depanku. Sekarang, giliran kalian yang belajar. Bukan dari dosen, bukan dari buku, tapi dari mereka yang selama ini kalian anggap tak berarti. Dan di tengah aula yang sunyi, aku tahu, perubahan telah dimulai. Bukan dengan pidato megah, tapi dengan sapu, dengan gerobak, dan dengan hati yang akhirnya belajar rendah hati. Hujan turun lagi malam itu, bukan hujan biasa deras. Memukul atap seng rumah kami, seperti ribuan jemari mengetuk pintu alam bawah sadar. Air merembes di beberapa sudut dinding, membentuk genangan kecil di lantai tanah yang sudah retak-retak. Aku menutup celah dengan kain bekas, sambil mendengarkan suara ayah yang bersenandung pelan di dalam kamar lagu lawas tentang tanah air, yang dulu sering ia nyanyikan saat mengantarku tidur. Tapi malam ini, hatiku tidak tenang sehek program Prasetyo dimulai. Hidup kami berubah. Tidak secara materi, kami masih tinggal di rumah kecil ini, masih makan nasi dengan ikan asin, masih bergantung pada hasil pemilahan sampah ayah, tapi sesuatu yang lebih dalam telah bergeser. Rasa hormat,
Orang-orang dari lingkungan sekitar mulai menyapa ayah dengan nama lengkapnya. Dr. Bambang Prasetyo. Anak-anak kecil tidak lagi takut mendekat. Bahkan ada yang minta diajari cara memilah plastik agar bisa jadi hebat kayak Pak Bambang. Petugas kebersihan dari TPA lain datang berkunjung, membawa kopi instan dan roti tawar sebagai bentuk penghormatan. Tapi aku tahu, ayah tidak ingin jadi tokoh. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa yang hidup dengan prinsip. Maka ketika suatu sore, seorang wanita tua datang mengetuk pintu mengenakan kebaya lusuh, membawa kotak kayu kecil. Aku tidak menyangka bahwa kunjungannya akan mengguncang segalanya. Permisi, saya Bu Rumi. Dari Cilincing, saya mau bicara sama Pak Bambang. Aku mengenalinya. Ia ibu dari Andika, anak yang lumpuh karena pencemaran limbah dulu. Ayah pernah bercerita tentang mereka bagaimana ia gunakan sebagian dana program untuk biaya terapi Andika. Bagaimana sang ibu menangis haru saat anaknya pertama kali bisa berdiri. Aku memanggil ayah Bu Rumi masuk. Duduk di kursi bambu yang biasa dipakai ayah saat istirahat. Tangannya gemetar saat membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat sepasang kunci kuningan dan sebuah sertifikat rumah ayahmu. Sekarang mahasiswa teknik lingkungan di Bandung, katanya. Suaranya serak. Dia bilang, kalau bukan karena Pak Bambang, saya nggak akan bisa kuliah maca dari itu. Kami beli rumah kecil di kawasan baru, tapi kami ingin Bapak yang pakai. Aku menatap ayah. Jantungku berdebar. Ini kunci rumah? Tanyaku pelan. Bu Rumi mengangguk. Iya, bukan hadiah, tapi kembalian rasa hormat. Kami tidak bisa bayar jasa Bapak dengan uang, tapi kami bisa kasih tempat layak untuk keluarga pahlawan. Ayah diam lama. Matanya menatap kunci itu seperti melihat sesuatu yang sangat berat, bukan secara fisik, tapi secara makna. Lalu, perlahan, ia menggeleng. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak bisa terima. Bu Rumi terkejut. Kenapa, Pak? Rumahnya layak. Atapnya kuat, tidak banjir, ada listrik, air bersih. Ayah tersenyum lembut. Saya tahu, dan saya sangat menghargai niat baik Ibu. Tapi saya sudah punya rumah. Di sini, di pinggir TPA, di sini. Saya dekat dengan rakyat. Di sini, saya belajar setiap hari. Dan, yang lebih penting, di sini, saya merasa hidup. Ia menepuk pahaku. Anak saya juga sudah besar. Dia bisa cari rumah sendiri kalau sudah kerja. Tapi saya masih butuh tempat seperti ini. Tempat yang mengingatkan saya bahwa dunia ini tidak adil dan karena itu, saya harus tetap bekerja. Bu Rumi menunduk. Air mata mengalir. Tapi, setidaknya terima kuncinya, Pak. Biar Ibu merasa tidak sia-sia. Ayah menghela napas, lalu berkata, baik. Saya terima kuncinya, tapi dengan satu syarat. Bu Rumi menatapnya. Gunakan rumah itu bukan untuk saya, tapi untuk membantu orang lain. Jadikan tempat singgah bagi korban pencemaran yang kehilangan rumah karena banjir, atau relokasi, biar rumah itu jadi simbol harapan, bukan balas budi. Wanita itu menangis. Ia memeluk ayah erat-erat, seperti anak yang memeluk ayahnya setelah pulang dari perang. Saya janji, Pak. Rumah itu akan saya buat jadi rumah harapan, tempat penyembuhan, tempat belajar daur ulang, tempat anak-anak korban lingkungan bisa mulai hidup baru. Aku menatap ayah. Di matanya, tidak ada ambisi, tidak ada kesedihan, hanya kedamaian. Dan aku tahu, inilah kekayaan sejati. Bukan rumah megah, bukan mobil mewah, tapi kemampuan untuk memberi. Meski diri sendiri belum punya cukup. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari rektor. Universitas Nusantara akan memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga petugas kebersihan yang selama ini tinggal di gubuk darurat. Dana berasal dari donasi alumni dan sponsor program kampus hijau. Dan yang pertama kali didaftarkan, keluarga kami. Aku membaca surat resmi itu dengan tangan gemetar. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Dr. Bambang Prasetyo dan putrinya, Sinta Wijaya, terhadap transformasi karakter kampus, Universitas Nusantara dengan bangga menyerahkan bantuan perumahan layak huni
di kawasan permukiman baru, Jakarta Utara. Rumah ini dilengkapi sistem daur ulang air hujan, panel surya, dan taman organik sebagai simbol komitmen terhadap keberlanjutan. Aku menyerahkan surat itu kepada ayah. Ia membacanya pelan, lalu tersenyum. Bagus. Tapi kamu yang tempati, Nak. Aku terkejut. Apa tidak? Ya. Ini untuk kita berdua. Ayah menggeleng. Aku sudah tua. Aku sudah terbiasa dengan hidup seperti ini. Tapi kamu masih muda. Kamu punya mimpi. Kamu butuh tempat yang layak. Yang aman. Yang tidak bocor waktu hujan. Aku menatapnya. Tapi aku gak mau tinggal tanpa ayah. Ia tertawa kecil. Siapa bilang? Aku kan tetap bisa datang. Tapi kamu harus maju. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan terjebak dalam belas kasihan. Padahal kamu pantas lebih dari itu. Air mataku jatuh. Aku gak butuh rumah mewah. Ya. Aku butuh ayah. Ia menepuk pipiku. Dan ayahmu akan selalu ada. Tapi kadang, cinta juga berarti melepaskan. Agar anak bisa terbang. Pindah bukan hal yang mudah. Kami mengemas barang-barang kecil. Foto ibu, buku-buku ayah, topi biru tua, gerobak kayu yang akhirnya disumbangkan ke museum kampus. Dan kotak kayu tempat ayah menyimpan kenangan. Hari terakhir di rumah lama, aku duduk di depan. Menatap gerimis yang turun perlahan. Angin membawa aroma tanah dan daun basah. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena kenangan. Semua yang pernah kualami di sini ejekan, rasa malu, ketakutan tiba-tiba terasa berharga. Karena disinilah aku belajar bertahan. Di Isnaila, aku belajar mencintai ayahku tanpa syarat. Esok paginya, truk datang menjemput barang-barang kami. Aku membantu ayah naik ke angkot. Ia menolak mobil jemputan dari kampus. Biasa saja, Nak. Aku gak mau jadi orang istimewa. Saat kami tiba di Rama Baru, aku terdiam. Rumahnya sederhana 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur bersih, halaman sempit, dengan tumbuhan organik. Tidak mewah, tapi layak. Tidak ada rembesan air, tidak ada tikus. Lampunya menyala terang. Ayah berjalan pelan, menatap setiap sudut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Nyaman, katanya, tapi aku tetap harus kerja di TPA. Jangan pikir karena rumah bagus. Aku berhenti. Aku tertawa, lalu memeluknya. Terima kasih. Ya, untuk semuanya. Ia menatapku. Untuk apa? Untuk tidak pernah malu, untuk tetap tegak, untuk mengajarkanku bahwa harga diri bukan pada tempat tinggal, tapi pada cara kita menjalani hidup. Ayah tersenyum, lalu berkata, pelan, dan kamu, Nak, kamu mengajarkanku bahwa perubahan itu mungkin, bahwa dunia bisa belajar, bahkan dari seorang anak yang dulu ditertawakan karena ayahnya tukang sampah. Di luar, matahari mulai menembus awan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami tidak lagi bersembunyi. Kami tidak lagi takut. Kami hanya ada, sebagai manusia, sebagai keluarga, sebagai bukti bahwa dari tempat paling rendah, bisa lahir kehormatan paling tinggi. Aku tidak pernah membayangkan akan berdiri di panggung sebesar ini. Jakarta, Convention Center, gedung megah yang biasanya dipenuhi pejabat, artis, dan tokoh nasional kini penuh sesak. Ribuan orang duduk di kursi-kursi biru tua, menatap ke arah panggung utama tempat aku berdiri, mengenakan gaun batik sederhana warna coklat tanah, dengan motif daun kelor, dan ranting bambu simbol ketahanan dan kesederhanaan. Di atas kepala, lampu-lampu besar menyala terang, tapi yang lebih terang lagi adalah rasa takut yang masih menggelayuti hatiku. Bukan takut pada kerumunan, bukan takut pada kamera, tapi takut pada bayangan masa lalu, bayangan Riko yang tertawa. Lila, yang menutup hidung Dena yang pura-pura muntah. Saat melihat ayahku, tapi kali ini, aku tidak sendiri. Di belakang panggung, ayah duduk di kursi lipat, mengenakan batik biru tua, bukan seragam dinasnya, tapi batik biasa, sederhana, tapi anggun. Ia tersenyum, memberi isyarat, kamu bisa. Dan di sampingnya, gerobak kayunya. Ya, aku membawanya. Dari rumah lama.
Dari pinggir TPA, dari tempat yang dulu jadi sumber ejekan, kini, ia berdiri di balik tirai merah, siap naik ke panggung bersamaku. Karena hari ini, aku bukan hanya bicara sebagai penerima penghargaan. Aku bicara sebagai putri dari seorang pahlawan yang pernah dikubur oleh dunia. Acara ini adalah Simposium Nasional Pendidikan Karakter dan Pengabdian Sosial, diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Temanya, membangun generasi berintegritas di tengah arus materialisme. Aku diundang sebagai pembicara utama. Bukan karena nilai IPK-ku meski memang tinggi. Bukan karena proyek penelitianku meski sudah dipublikasikan. Tapi karena kisahku, karena dunia ingin tahu bagaimana seorang mahasiswi yang dulu ditertawakan karena ayahnya tukang sampah, kini berdiri di panggung nasional. Diapit oleh menteri dan profesor, presenter naik ke panggung, mikrofon di tangan. Sekarang, mari kita sambut pembicara utama. Hari ini, seorang mahasiswi teladan, duta program Prasetyo, dan putri dari pria yang menginspirasi seluruh bangsa, Sinta Wijaya. Tepuk tangan meledak. Aku menarik napas dalam, menoleh ke ayah. Ia mengganggak, aku melangkah. Langkah pertama terasa berat, langkah kedua lebih ringan, dan saat aku sampai di tengah panggung, lampu menyala terang. Kamera mengarah padaku. Ribuan mata menatap aku tidak lagi takut. Aku hanya merasa siap. Aku mengambil mikrofon, menatap penonton, dan berkata, "Dulu, saya malu punya ayah tukang sampah." Suara langsung sunyi, seperti semua orang berhenti bernapas. Saya malu, karena setiap kali Moon Man, saya bicara tentang liburan ke Bali, ayah saya sedang memilah botol plastik di bawah terik matahari. Saya malu, karena mereka punya ayah direktur, pengacara, pejabat, sementara ayah saya datang ke kampus dengan sandal jepit dan bau tanah basah. Aku menahan napas. Melanjutkan, saya bahkan pernah berharap acara penghargaan itu dibatalkan, karena saya tahu, saat ayah saya datang, mereka akan tertawa, merekam, memposting, menjadikannya meme, dan saya tidak kuat melihatnya dihina. Beberapa penonton mulai menangis, tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Aku menoleh ke belakang. "Silakan masuk," bisikku. Perlahan, tirai terbuka. Ayahku berdiri di ujung panggung, dan di tangannya ia mendorong gerobak kayunya. Layar besar menayangkan wajahnya. Tenang, tegak, penuh martabat. Penonton terdiam. Lalu, satu persatu, mereka berdiri, standing ovation, tanpa suara, tanpa tepuk tangan keras. Tapi penuh hormat, aku menatap ayah. Ayah lalu mundur perlahan, memberiku ruang. Aku kembali ke mikrofon. Ayah saya bukan sekadar pemilah sampah. Ia adalah Der Bambang Prasetyo Mantan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ia menyelamatkan ribuan nelayan dari pencemaran kimia. Ia menolak korupsi. Ia rela dikorbankan demi prinsip. Dan ketika dunia menjatuhkannya, ia memilih turun ke lapangan, bukan untuk mengeluh, tapi untuk belajar dari rakyat kecil. Tapi, saya tidak tahu semua ini. Saya hanya tahu satu hal. Ayah saya bekerja keras. Setiap pagi, setiap sore, saat hujan, dan saya malu karenanya. Hari ini, saya di sini bukan untuk pamer. Bukan untuk bilang lihat. Ayah saya hebat. Saya di sini untuk bertanya. Sejak kapan harga diri manusia diukur dari profesinya? Sejak kapan kehormatan dikaitkan dengan gelar atau uang? Kita hidup di zaman di mana anak-anak SMP sudah pakai jam tangan mewah, tapi tidak tahu cara mengucap terima kasih kepada petugas kebersihan. Kita hidup di zaman di mana mahasiswa bisa hafal teori lingkungan, tapi buang sampah sembarangan. Kita hidup di zaman di mana kita cepat menilai, tapi lambat belajar. Padahal, kehormatan sejati bukan pada apa yang kamu kenakan, tapi pada apa yang kamu pertahankan. Pada kejujuranmu saat ditawari uang haram, pada tekadmu saat dunia mencoba menjatuhkanmu, pada cintamu kepada keluarga. Meski hidup serba kekurangan, aku menunjuk gerobak kayu di sampingku. Ini bukan simbol kemiskinan.
Ini adalah simbol keberanian, simbol bahwa seseorang bisa tetap tegak, meski dunia mungkin yakin harga dirinya. Dan hari ini, saya membawa gerobak ini ke panggung nasional. Bukan untuk menangis, tapi untuk mengingatkan. Jangan pernah remehkan siapapun, karena di balik orang yang kamu anggap rendah, bisa jadi ada jiwa yang lebih tinggi dari kamu. Air mata mengalir deras di wajahku, tapi aku tidak menghapusnya. Jadi, jika kamu pernah menertawakan petugas kebersihan, minta maaf. Jika kamu pernah merendahkan petani, renungkan. Jika kamu pernah merasa superior karena uang orang tuamu, sadarlah. Karena suatu hari, kamu mungkin akan belajar dari orang yang dulu kamu anggap paling rendah. Aku menatap ayahku yang masih berdiri di samping panggung, menatapku dengan mata berkokak-kokak. Terima kasih ayah, untuk mengajarkanku bahwa kehormatan bukan pada jabatan, tapi pada integritas. Dan terima kasih kepada semua yang pernah menertawakan kami. Karena kalian membuat kami lebih kuat. Tepuk tangan meledak. Kali ini tidak berhenti. Semua orang berdiri. Bahkan Menteri Pendidikan ikut bertepuk tangan. Matanya basah. Aku tidak bicara lagi. Aku hanya membuka tangan. Memeluk gerobak kayu itu erat-erat. Seperti memeluk masa lalu. Memeluk rasa malu. Memeluk kebanggaan. Malam itu, di rumah baru kami, ayah duduk di teras, menatap bintang. Puas nak? Tanyanya pelan. Aku duduk di sampingnya. Iya ya. Tapi bukan karena dipuji. Tapi karena akhirnya, dunia tahu siapa ayah sebenarnya. Ia tertawa kecil. Dunia boleh tahu, tapi yang penting, kamu tahu, dan kamu tetap jadi anak yang rendah hati. Aku mengangguk. Angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, suara jangkrik bersahutan. Dan di hatiku, ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Karena hari ini, bukan hanya nama ayah yang dipulihkan, tapi juga harga diriku. Dan, mungkin, hati banyak orang yang akhirnya belajar. Bahwa dari debu, bisa lahir emas. Bahwa dari sampah, bisa tumbuh harapan. Dan bahwa dari seorang tukang sampah, bisa lahir seorang pahlawan. Jangan tertawa pada yang kau anggap rendah. Di balik debu, bisa jadi, ada emas yang tak kau lihat.